siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Roberto Carlos Sendaru, NIM 2022520157. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengadaan barang jasa yang saya dapat selama satu semester. Yang pertama, gambaran umum pengadaan barang dan jasa. Tujuan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah PBJP bagi pelaku usaha ini memahami gambaran umum pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Yang kedua, tujuan khusus. Memahami tujuan dan ketentuan umum PBJ, memahami kebijakan PBJ, memahami prinsip PBJ, memahami etika PBJ menggunakan informasi tentang pengadaan untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, gambaran umum PBJ adalah proses suatu organisasi memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan internal atau eksternal organisasi, baik organisasi yang bergerak sektor bisnis maupun sektor pemerintahan. Melakukan proses pengadaan untuk memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kegiatan mereka masing-masing. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara organisasi-organisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, antara lain perbedaan dalam sumber pendanaan, cara mendapatkan penyediaan, dan kepentingan pelayanan. Sementara kesamaan dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam organisasi tersebut adalah tujuan utamanya, yaitu untuk mendapatkan barang dan jasa nilai terbaik. Yang kedua, jenis-jenis pengadaan barang dan jasa. Pengertian pengadaan barang dan jasa merupakan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang didapat di perdagangan, dipakai, dan digunakan untuk dimanfaat oleh penggunaan barang. Contohnya, pengadaan komputer atau laptop untuk sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Yang kedua, jasa konstruksi dalam PBJ merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali pada suatu bangunan. Contohnya, pembangunan gedung lantai 8, gedung hotel, kampus, dan sekolah, dan lain-lain. 3. Jasa konsultasi dalam PBJ merupakan layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu sebagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir. Contohnya, kajian dampak lalu lintas terhadap pembuatan pembangunan yang sedang dibangun, misalnya sekolah, kampus, hotel, dan lain-lain. Dan jasa lainnya dalam PBJ adalah jasa non-konsultasi. Jasa ini membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan keterampilan dalam suatu tata sekolah yang dikenal luas di dunia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang keempat, perancangan pengadaan barang dan jasa. Definisi ruang lingkup perencanaan PBJ. Yang pertama, pelaku pengadaan dalam tahap perencanaan pengadaan anggaran atau PA, tugas dan kewenangan meliputi menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan, mengumumkan, dan melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Pengadaan anggaran dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam melakukan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran. 2. Perencanaan anggaran selaku penanggung jawab harus menyusun rencana kerja dan anggaran perlu mempertimbangkan anggaran yang akan dilaksanakan. Sekarang memasuki metode Swakola. 1. Pelaksanaan Swakola. Penyelenggaraan Swakola melaksanakan Swakola sesuai dengan jadwal dan tahap pelaksanaan kegiatan sesuai hasil persiapan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. 2. Pengajuan kebutuhan tenaga kerja atau tenaga ahli atau terampil ataupun tenaga pendukung sesuai dengan rencana kegiatan. Yang ketiga, menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana, dan prasarana. Yang keempat, menyusun laporan Swakola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen kontrak. Yang kedua, pembayaran. Pembayaran pelaksana Swakola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi 1. Pembayaran upah tenaga kerja. 2. Pembayaran jasa lainnya atau jasa konsultasi. 3. Pembayaran atau material dalam peralatan lainnya. Yang ketiga, pengawasan. Penyelenggaraan Swakola melaksanakan tugas pengawasan administrasi teknis dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan.
Yang pertama, verifikasi administrasi dan dokumentasi. Yang kedua, pengawasan teknik pelaksanaan dan hasil sekolah untuk materialisasi fisik. Meliputi satu, pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan. Dua, pengawasan penggunaan tenaga kerja. Yang ketiga, pengawasan pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, pengawasan tertib administrasi keuangan. Yang keempat, serah terima pekerjaan. Lima, sanksi. PPK dapat menggunakan sanksi kepada pelaksana sekolah atas adanya pelanggaran sekolah berdasarkan nilai PPK secara mandiri ataupun atas laporan dari tim pengawas. Yang kedua, metode penyedia. Pertama, metode pemilihan penyedia. Metode pemilihan penyedia sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat 1. Metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya terdiri atas: yang pertama, pengadaan langsung. Yang kedua, penunjukan langsung. Yang ketiga, tender cepat. Sebuah metode pemilihan penyediaan barang atau konstruksi atau jasa lainnya dengan menggunakan sistem informasi kinerja penyedia barang atau jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi, penawaran, administrasi, evaluasi, penawaran, teknik, dan lain sebagainya. Yang kedua, tender. Dapat diartikan sebagai lelang atau sistem jual beli yang dilakukan suatu pihak dengan cara mengundang vendor atau penjual atau penyedia untuk mempresentasikan harga dan kualitas yang dibutuhkan. Sedangkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat 1, metode pemilihan penyediaan jasa konsultasi terdiri atas A. Seleksi. 2. Pengadaan langsung. C. Penunjukan langsung. B. Metode evaluasi penawaran. Metode evaluasi penawaran penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1. Metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya dilakukan dengan: yang pertama, sistem nilai. Yang kedua, penilaian biaya selama umur ekonomis. Yang ketiga, harga terendah. Metode evaluasi penawaran penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1. Metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi dilakukan dengan: yang pertama, kualitas dan biaya. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, pagu anggaran. Yang dimaksud batas pengeluaran anggaran tertinggi dalam pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas tersebut. D. Biaya terendah. C. Metode penyampaian penawaran. Metode penyampaian penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyediaan barang atau pekerjaan, konstruksi atau jasa lainnya. Metode penyampaian penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1. Metode menyampaikan dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultasi melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung menggunakan metode atau satu file. D. Metode kualifikasi. Pada metode ini dilakukan dengan cara menggunakan metode sistem gugur atau pasca kualifikasi. Dilaksanakan pada pelaksanaan pada kualifikasi pemilihan sebagai berikut. Yang pertama, tender barang atau pekerjaan konstruksi. Jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks atau seleksi jasa konsultasi perorangan. Masuk ke materi yang berikutnya. Tahapan umum proses pengadaan barang jasa. 1. Penyusunan rencana umum pengadaan atau RUP. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, penyusunan RUP oleh pejabat pengadaan. Yang ketiga, persetujuan RUP oleh pejabat pembuat komitmen PPK. Yang kedua, penyusunan dokumen pengadaan oleh pejabat pengadaan dan kemudian disetujui oleh RUP dan pejabat pembuat komitmen PPK. Yang ketiga, pengumuman melalui sistem elektro dan pendaftaran peserta oleh calon penyedia barang dan jasa. Dokumen penyedia yang ditawarkan dari diri calon penyedia kemudian diterima dan dievaluasi. Pertama, evaluasi dokumen penawaran. Yang kedua, evaluasi penawaran. Yang keempat, proses melibatkan evaluasi teknis dan harga penawaran dengan pengumuman hasil evaluasi teknis dan harga kepada pihak yang menang dan menentukan pemenang lelang. 4. Negosiasi kontrak. 5.
penandatanganan kontrak oleh PPK dan pemenang lelang. Yang keenam, pelaksanaan kontrak. Yang ketujuh, pelaporan kemajuan kontrak. Yang kedelapan, penerimaan pengadaan barang dan atau jasa. Yang kesembilan, evaluasi kinerja penyedia. Yang kesepuluh, kontrak ditutup. Membentuk kerangka kerja yang tetap untuk memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan dengan efisien dan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Petunjuk pelaksanaan pelaporan PBJ LKPP nomor 19 tahun 2013. Pendahuluan, maksud dan tujuan, pengertian umum mekanisme penyampaian laporan, kearsipan laporan, format laporan. Yang ketiga, prosedur penyusunan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Tahapan persiapan, menentukan semua pihak yang terlibat sudah memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi secara hukum, mengevaluasi dasar yang kemudian akan dijadikan pertukaran dalam perjanjian seperti barang atau pekerjaan dengan uang, memahami kontrak secara hukum, maksudnya memahami apakah kontrak yang akan dilakukan diperbolehkan secara hukum atau tidak. B. Prosedur penyusunan kontrak, menulis format kontrak dengan aspek-aspek dasar seperti judul kontrak, tanggal, dan pihak yang melakukan kontrak. Yang C. Tahapan kesepakatan dalam merencanakan kontrak, mengomunikasikan rancangan kontrak yang sudah dibuat kepada pihak lain yang terlibat dalam kontrak. Kita sekarang masuk ke tender. Tender merupakan sistem lelang atau jual beli yang dilakukan oleh suatu pihak dengan cara mengundang vendor atau penjual untuk mempresentasikan harga dan kualitas yang dibutuhkan. Tender bertujuan untuk menyeleksi, memperoleh, dan menetapkan perusahaan atau organisasi untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Yang pertama, fungsi tender. Fungsi tender adalah membeli barang atau jasa, menjual barang atau jasa, memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang atau jasa. Persyaratan tender: cari informasi pengadaan barang dan jasa, periksa dokumen tender untuk mengetahui metode penilaian dokumen yang dilakukan oleh pejabat pengadaan. Tahapan proses tender: 1. Penerimaan pengajuan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, pengumuman tender. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan dokumen tender yang berisi syarat administrasi teknis. Yang kedua, membuat pengumuman tender, pengadaan dokumen tender. Yang ketiga, pemastian jumlah penyedia yang mendaftar. Yang keempat, verifikasi administrasi dan teknis. Yang kelima, pemastian jumlah penyedia. Yang keenam, penilaian transaksi pengadaan. Yang ketujuh, persetujuan penetapan. Yang kedelapan, pengumuman pemenang. Yang kesembilan, penunjukan dan pelaksanaan pengadaan, pemutusan kontrak atau perjanjian, dan penerimaan dan pengeluaran barang atau jasa. Sekarang masuk ke lelang gagal. 1. Analisis kegagalan pelelangan. Salah satu cara untuk mendapatkan suatu proyek yaitu melakukan dan mengikuti penawaran lelang. Proses ini merupakan bagian dari pemasaran dalam bidang jasa konstruksi. Tender dilakukan oleh pemberi tugas atau pemilik proyek dengan mengundang beberapa perusahaan jasa konstruksi atau kontraktor. Pada kenyataannya, peluang tender memunculkan peluang gagal yang berbeda pada beberapa perusahaan yang mengikuti. Jika suatu perusahaan akan mengikuti tender, maka akan muncul risiko yang dapat menggagalkan untuk memenangkan penawaran. Proses penawaran lelang diantaranya yaitu manajemen kegiatan tender. Banyak peserta yang mengalami kegagalan disebabkan karena mereka tidak mampu atau tidak tepatnya mengenali risiko yang muncul. Sekian video presentasi dari saya. Itu saja yang saya bisa jelaskan, dan terima kasih. Selamat siang.